Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sobat milenial, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan karim, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kembali lagi bersama saya Zaki Mirza, tentunya di sore-sore berkah, berkah terus, Masya Allah. Ketika kita ada masalah, setiap hamba Allah dihadapkan pada ujian, simpel banget. Allah sudah memberikan kunci jawabannya. Kalau ujian di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, kita dikasih soal tapi nggak dikasih kunci jawabannya. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah kasih ujiannya, tapi Allah juga kasih kunci jawabannya. Namun masalahnya kita nggak mau pakai kunci itu. Bagaimana pintunya mau terbuka kalau kuncinya dicuekin? Apa kuncinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ista'inu. Ista'ana yasta'inu artinya adalah meminta pertolongan, memohon bantuan. Di saat kita lagi mau kebakaran, kita pencet nomor darurat. Nah, seperti itulah ketika kita meminta bantuan kepada Allah. Ista'inu, mintalah bantuan dengan dua cara. Apa dua cara itu? Bisabri wassalah. Guys, dua. Cuma dua, nggak ada lagi. Yang pertama, sabar. Yang kedua, berikanlah salat. Ternyata sabar ini penting. Itulah kenapa ketika kita berpuasa, kita ini lebih mampu sabar. Karena orang yang perutnya lapar, dia dekat dengan sabar. Orang kenyang itu dekatnya dengan emosi. Maka Rasulullah berpesan kepada kita semua, aslu kulli da'in al-bardah. Aslinya sumber segala penyakit itu perut. Perut. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi ujian dengan sabar dalam keadaan perut yang kenyang? Bayangkan, nggak tanggung-tanggung. Rasulullah mencontohkan langsung 30 hari berpuasa. Dan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wajib hukumnya. Kenapa? Karena 30 hari ini menjadi pesantren kilat buat setiap muslim. Pesantren kilat. Buat apa? Buat melatih sabar. Sekali lagi, hanya dengan kondisi perut lapar kita bisa bersabar. Ada satu sabda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata sabar itu adalah tergantung bagaimana di awal ketika kita dihadapkan pada musibah. Waqala Nabi, beliau berpesan, as-sabru inda satmatil ula. Hakikat sabar itu adalah di saat pertama kali kita berhadapan dengan ujian. Kalau di saat awal itu kita sabar, disitulah sebenar-benarnya pahala sabar. Tapi kalau sabarnya lemot, lalit, lama gitu ya, marah-marah dulu, emosi dulu, maki-maki orang dulu, semua anggota kebun binatang kita absen dulu. Wah, hadir semua. Baru tuh sadar, ya Allah, saya kayaknya kok jadi marah gini, baru istighfar. Nah, pahalanya udah hilang tuh. Maka yang namanya sabar itu kesempatan emas, ambilnya di awal. Ada ujian, sabar. Ada musibah, sabar. Itulah kesempatan awal. Peluang mendapatkan emas. Karena Allah itu memberikan piala sama. Ada yang cuma dapat perunggu, ada yang dapat perak, ada yang dapat emas. Dalam urusan sabar. Kalau kita mau dapat pahala gold, emas dalam urusan sabar, maka sabarnya harus di awal. Kalau udah lemot 5 menit, 10 menit, marah-marah dulu, baru sabar, nah ini perak. Kalau udah 1 hari, kelamaan, baru ingat harus sabar, itu perunggu. Maka puasa ngajarin kita dengan perut yang lapar, tenggorokan yang haus, supaya melatih sabar itu bisa di awal, jangan kelamaan. Kebayang gak sih? Kalau kita lagi marah, emosi, tiba-tiba saat itu Allah ambil nyawa kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang sabar ini gak ada ruginya. Orang alim mengatakan as-sabru kas-sabr. Sabar itu kayak jamu. Murrun fi madzaqatihi.
Kalau kita rasain, kita colek, dia pahit. Lakinna awaqibahu, tetapi hasil dari jamu itu ahla minal asal, lebih manis dari madu. Bayangin, madu udah manis. Ngerasain gak kalau sesuatu yang lebih manis dari madu? Itu dahsyat. Seperti itulah pahala orang yang bersabar dan selalu belajar untuk tetap sabar di awal. Itu salah satu fungsi kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari mulai imsak, kemudian ketemu subuh, sampai kita ketemu azan maghrib, di situ kita melatih kesabaran kita. Sabar, as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Bagaimana kita taat ini harus sabar. Ada namanya as-sabru fil ibadah. Salat harus sabar, jangan buru-buru, jangan pengen cepet-cepet selesai. Hayati, dalami, maknai setiap bacaannya. Ada lagi as-sabru indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Sabar-sabar itulah yang kita latih, sedang kita didik sabar dalam diri kita. Supaya Ramadan yang 30 hari ini menghasilkan sesuatu yang terbaik buat spiritual, iman, dan akhlak kita. Lepas bulan Ramadan, akhirnya kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk selalu sabar. Ingat, pahalanya emas kalau sabar kita adanya di awal musibah. Perunggu, kemudian perak, sah-sah saja. Tapi berusaha untuk mendapatkan medali emas. Sabar di awal tiap musibah. Subhanallah, kembali lagi di lain kesempatan, tentunya masih tetap di program Sore-Sore Berkah. Berkah terus, Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.